Bahsul Masail Nasab di Brebes tambah manuskrip kitab sezaman. Manuskrip apa Kang Mas, Kang Yai, Mas Yai, Gus? Itu manuskrip bohong-bohongan. Sudah saya ancam, Rumel, Abbas dan kawan-kawan itu akan meninggalkan dosa jariah. Mereka tidak takut dosa, sudah diampuni oleh Allah Ta'ala kok. Mereka tidak takut dosa. Manuskrip jadi-jadian. Manuskrip bohong-bohongan, lucu-lucuan. Sudah saya sertakan juga 28 halaman tulisan karya Kiai Haji Madudin Usman yang mengatakan bahwa manuskripnya Rumel ini manuskrip bohong-bohongan, lucu-lucuan, ya, main-mainan, tapi ditemenanan oleh LBM MWCNO Wanasari Brebes. Berbahaya. Terus nanti akan direkomendasikan ke PC, PW, lalu ke PB. Memalukan. Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Ini datang dari Kiai Haji Nur Ihya Hadinegoro, saudara sekalian, ketika beliau mengomentari salah satu daripada pembahasan Bahsul Masail MWC NU Wanasari, saudara sekalian. Di sana ada hal yang menarik, yaitu di mana yang salah satu yang dipakai oleh para perumus yaitu manuskrip Rumel Abbas, saudara sekalian, dikatakan bahwasanya ini lebih tua daripada kitab Sajaratul Mubarakah. Dan ternyata jauh sebelum itu, saudara sekalian, Kiai Haji Madudin sudah menyangkal itu, yaitu Rumel Abbas ini memalsukan atau membuat manuskrip lucu-lucuan. Inilah yang dipakai acuan oleh para perumus, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Kalau kebenaran, kebaikan itu sulit ya, menular ya, sulit diterima. Tapi kalau kebatilan, kesalahan, kesesatan itu cepat merembetnya, seperti api ya, yang membakar kayu yang kering, dahan ranting yang kering. Oleh sebab itu harus diluruskan ya, dalam rangka untuk menambah kegiatan kajian ya. Alhamdulillah MWC sekelas Pondok Pesantren Al-Fattah Tegal Gandu ya, di Wanasari sana mau mengkaji, tapi sayangnya yang dikaji itu selegenje berdasarkan manuskrip buatannya Rumel Abbas. Manuskrip lucu-lucuan, bohong-bohongan, prank-prankan, PHP-an kok dipakai. Ya inilah, ini baru 1 tahun setelah terbitnya buku Keabsahan Nasabah Alawi karya gerombolan para penipu-penipu itu. Baru 1 tahun sudah dijadikan oleh sekelas ya MWCNO, kemarin juga PCNU Kabupaten Batam itu ya, sebagai rujukan. Apalagi kalau kita diam 50 tahun yang akan datang, hancur sudah negeri ini dengan kebodohan, dengan kejahilan, kembali kepada zaman jahiliyah. Di zaman modern ini ada zaman jahiliyah lagi, periode kedua dan ketiga dan seterusnya. Ini sekelas ya, organisasi NU saja masih males belajar. Karena apa? Dalam hukum kausalitas, orang yang malas berpikir itu mudah untuk dipropaganda. Kenapa kiai-kiai sepuh pesantren ya, sekelas rektor sekalipun itu mudah dipengaruhi gara-gara malas berpikir lagi, malas menambah literasi dan referensi plus dokumentasi keilmuan yang terkini. Nah, akhirnya jadinya seperti ini. Jadi Bahsul Masail Nasab di Brebes tambah manuskrip kitab sezaman. Manuskrip apa Kang Mas, Kang Yai, Mas Yai, Gus? Itu manuskrip bohong-bohongan. Sudah saya ancam, Rumel, Abbas dan kawan-kawan itu akan meninggalkan dosa jariah. Mereka tidak takut dosa, sudah diampuni oleh Allah Ta'ala kok. Mereka tidak takut dosa. Kejadian kemarin malam itu, pengajian itu harusnya kan membawa kedamaian ya, di Cipondoh ya, Tangerang, Banten itu kan seharusnya membawa kedamaian, tetapi membawa kemadorotan. Berarti bukan orang Islam. Al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi walisanihi. Yang dinamakan orang Islam itu adalah orang-orang Islam lainnya itu selamat dari perbuatan buruknya ataupun lisannya. Ada Mukibin dari
pas kok ya nggak PWILS ya. Dari kawan kita Satkaryon Banser Kecamatan Tangerang Kota, babak belur di masa. Padahal suasana ada suara sholawatan juga, ada doa ya Rahman Rahimin juga ya. Terus ini loh, ini agama apa itu loh? Saya itu kan ada tuh heran itu. Ajaran apa yang dibawa ke negeri kita oleh mereka itu loh. Aneh ya, tapi nyata, dan anehnya juga aparat keamanan kita itu lemah. Sistem pertahanan keamanan kita juga lemah. Dalam negeri sampai luar negeri juga sangat-sangat lemah. Ini kalau dibiarkan ya, seandainya ancaman, tantangan Bahar bin Sumed itu diladeni oleh kawan-kawan, ya hancur perang saudara. Sesama la ilaha illallah, sesama Muhammadur Rasulullah, ya sholati podo madepe, ya muludan podo, saring menumpahkan darah. Ini ajaran apa itu? Ceramah apa? Itu bukan ceramah. Jadi yang selama ini dikhawatirkan oleh kawan-kawan dari wilayah Jabodetabek sana itu memang benar, bukan ceramah. Isinya itu provokatif, provokator, memprovokasi massa untuk saling bertengkar satu sama lainnya. Podo-podo mangan sego nih wae kaya ngono. Heran. Ini ada permainan apa dari kalangan elit global kita ini? Jadi sangat disayangkan. Apalagi nanti jika ditarik ya, pola daya rusak mereka itu masuk ke dalam lingkup NU. Orang-orang NU yang malas belajar. Kita sudah 4 tahun berjalan ini baru mengikuti kajian, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah bagus begini. Dikaji seperti ini biar nambah pengalaman, informasi, literasi, referensi, dan bahkan dokumentasi kitab-kitab baru lagi yang selama ini tidak dimiliki ya. Jadi ini coba diteruskan lagi, diikuti oleh kawan-kawan dari LBM lainnya di luar Tegal Gandu Wanasari, Brebes Jawa Tengah ini. Cari lagi, kembangkan lagi, nggak apa-apa, jangan malu. Nanti kalau ada apa-apa tetap tak cut di tengah biar enak, nggak diteruskan. Jadi Bahsul Masail Nasab Brebes ini sudah kami sampaikan di bawah deskripsi ya video kita ini. Bahsul Masail Nasab di Brebes dan manuskrip kitab sezaman. Dajjal itu sukanya bohong ya. Nggak bohong itu nggak makan ya. Bohong atau tidak tahu sama sekali. 3 poin menjadi hasil rekomendasi Bahsul Masail Nasab di Pondok Pesantren Al-Fatah Tegal Gandu. Saya dengar-dengar Al-Fatah Tegal Gandu ini Kiai Mukibin. Wanasari Brebes. 1. Penetapan nasab bisa didasarkan salah satu dari 5 cara. Syuhrah wal istifaudah atau popularitas, catatan ahli nasab, saksi, pengakuan qabilah, dan pengakuan seorang lelaki yang memiliki kredibilitas. Nggak mengikuti kajian kita selama ini. Syuhrah wal istifaudah itu fituliz zaman. Sejak awal ada lahirnya ya komunitas, klan atau orang per orang pada waktu itu. Terus catatan ahli nasab nggak ada. 650 sampai 700 tahun nggak tercatat. Saksi, saksi itu ada. Coba baca kitab Marotibul Ijma' dan lain-lain. Saksi, pengakuan qabilah, dan pengakuan seorang lelaki yang memiliki kredibilitas. Zamannya sudah berubah. Saksi itu sekarang nggak perlu, yang ada itu CCTV rekaman itu. Nggak perlu saksi-saksi. Kalau dulu secara manual ya, sekarang itu digital kok. Surah Al-Istifaudah dipopulerkan, dipromosikan ya, di setting, di binding, di framing, terus disampaikan ya, bisa populer. Dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah itu kan hampir 3 abad berdiri kokoh ya, tapi penuh dengan nuansa penipuan yang akhirnya roboh. Terus yang kedua, menganggap Ba'alawi sebagai keturunan Nabi adalah sah. Artinya bukan sebuah perbuatan kriminal secara agama maupun negara. Lah ini loh. Anta, antum, wajahilun sawaun. Kalian dengan orang bodoh itu sama saja. Kok bisa sama? Menganggap sah itu bagaimana? Sah menurut agama dan menurut negara. Nggak membaca kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Tidak membaca kitab-kitab lain yang menerangkan tentang kecemburuan kita ketika ada orang ngaku-ngaku cucu Nabi kita, keturunan Nabi kita, harus kita mintai bukti, verifikasi, ya, dokumentasi. Kalau tidak, ya kita harus menolaknya. Jangan disamakan seperti
ada tamu ke rumah kita ngaku cucu Nabi langsung kita terima, itu analogi macam apa? Wahai Gus, Kiai, kawan-kawan yang ada di Wanasari Brebes sana, coba saya ini kan sudah punya anak, punya cucu, punya istri ya. Saya datang ke tempat Anda, saya ngaku sebagai perjaka. Jenengan husnudzon saja. Wes percayalah aja. Terus saya ngaku saya cucu Nabi kita Muhammad SAW. Jenengan percaya, berarti anta wajahilun sawaun. Ini analogi yang tepat. Terus analogi tepat yang kedua yaitu ketika saya mau menjual emas, ya, kesampaian semua. Padahal ini kuningan, sama-sama bentuknya warna kuning ya. Terus saya bawa kuningan 50 kg. Saya bilang ini emas. Terus jenengan langsung husnudzon saja, terima saja, beli dengan harga emas. Anta wajahilun sawaun. Ya harus tanya dulu, tes dulu keaslian emas ini. Lalu setelah asli emas ya harus ada suratnya apa? Ya kitab-kitab nasab. Kan begitu. Tes emas itu tes DNA gitu loh, Kang Mas. Kok kayak zaman jahiliyah. Bukan perbuatan kriminal bagaimana? Bukan perbuatan kriminal mengandung nilai penipuan kok. Unsur penipuan kok gak kriminal itu bagaimana? Anda terlalu tidur lama itu, baru ngelindur sekarang saja. Kemarin saja kemarin itu. Bukan kriminal secara agama maupun negara inilah. Ini ciri khas mukibin ya kayak ini. Sadarlah, taubatlah kalian. Kalian ini dijanjikan surga, tapi sebenarnya itu neraka. Hanya PHP saja. Surganya Dajjal itu nerakanya Gusti Allah. Nerakanya Dajjal itu surganya Gusti Allah. Nomor 3, tes DNA bisa dijadikan acuan dalam penetapan nasab dengan 3 ketentuan. Kembali yang bahasan kita 4 tahun yang lalu itu, untuk membatalkan nasab itu bisa. Nggak usah berbicara masalah nasab jauh ya, majhulun nasab, sudah ada ilmunya sekarang itu. Ngomong bahas sing nggak perlu dibahas, bukan ahlinya. Catatan, lagi baru ngeles nih. Kecuali Munas PBNU, hasil basul masail di tingkatan PBNU, PCNU dan MW itu hanyalah bersifat rekomendasi. Ini namanya ngeles namanya. Rekomendasi itu bahas yang ilmiah itu loh. Nah, terus tidak boleh memaksakan orang yang tidak sependapat untuk meyakini sesuatu yang bersifat mukhtalaf. Untuk apa namanya perjuangan dakwah? Dakwah itu nggak ada paksaan, la ikraha fiddin. Cuma harus tetap kekeh dalam menyampaikan sebuah kebenaran yang didukung oleh data-data ya yang benar-benar akurat dan kekinian gitu loh. Mengkafirkan atau membubarkan pengajian loh, mulai yang dibubarkan itu bukan pengajian ini lah, namanya orang itu kalau sudah kadung apa ya, mengsle ya gampangnya, kedoktrin, mengsle, kena cuci otak ya kayak begini ini. Selalu memahami membubarkan pengajian. Nggak ada orang membubarkan pengajian, itu nggak ada. Yang dibubarkan itu provokasi adu domba, bukan pengajian isinya. Buktinya mana? Ya buktinya kan nggak ada yang namanya pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sholat, Bapak Ibu sekalian. Kita rukun, damai, wa'tasimu bihablillah. Nggak ada seperti itu. Mari kita bunuh, akan kami jadikan kota itu kuburan. Kapolres Brebes, Kapolres Tangerang, ya, kejadian yang kemarin malam itu, kalau nggak bisa bertindak, copot aja itu, nggak ada gunanya nusa dan bangsa. Itu sudah jelas, nggak usah dilaporkan, itu harus ditangkap. Itu kalau di Amerika, di Mamarika itu langsung penembak jitu itu meleset langsung tanpa ada suara ini. Ya karo bodoh Islami gitu gitu. Kang Brot selalu alai. Ya sholawatan ya Kang Brot di sana itu. Pak Azmi Gaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Danu Caruban. Waalaikumsalam. Pak Nur Hadi Surabaya konsisten ngaji ilmiah. Kita ngaji bukan caci maki, bukan iri dengki, tapi mencari ilmi yang manfaati dan masalah hati untuk dunia ini sampai akhirat kita nanti. Nggih Pak Nur Hadi, nggih. Pak Buku Biru hadir. Suwarti saya Cirebon hadir, semoga ya diparingi istiqomah untuk siar tentang Pak Alawi, nggih. Siap. Pak Babu Petok. Itu yang LBM ngerti rijal hadis enggak sih? Jika fakih muqaddam seorang perawi harusnya populer di kalangan mufassir atau muhadis lah. Termasuk
Az-Zahabi banyak memuat para ruwat hadis tapi nggak ada dari Ba'alawi yang disebut nggih. Ahli hadis muhadis gadungan. Palsu, nggak ada. Aslinya itu aslinya itu Muhammad bin Ali Aba Alawi, lalu diseret ke Al-Faqihil Muqaddam dari keturunannya Alwi. Nah, beda lagi urusannya. Nah, ini terus berikutnya dasarnya apa? MWC LBM MWC NO Wanasari Brebes. Dasarnya ternyata ya inilah. Alah nana. Inilah ya. Nanti kalau kita tidak mengingatkan umat ini, keabsahan nasabah Alawi akan menyesatkan ratusan bahkan ya miliaran umat manusia di bumi ini. Didukung oleh al-idharnya Ahmad Aud Fadoak dari Oman. Naudzubillah, nggak takut dosa. Nggak takut dosa. Sudah saya ingatkan Salim bin Jindan sama Muhammad Dia Syihab plus Alwi bin Thohir Al-Haddad itu kerjasama untuk merusak sejarah Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam dan sekitarnya. Bahaya, sangat berbahaya. Sudah kami sertakan kitab Tarikh Baghdad atau Tarikh Madinatus Salam di haizin.com yang bisa panjenengan akses semua, tapi yang juz 8-nya menyusul di pertemuan yang akan datang. Ini manuskrip jadi-jadian, manuskrip bohong-bohongan, lucu-lucuan. Sudah saya sertakan juga 28 halaman tulisan karya Kiai Haji Maduddin Utsman yang mengatakan bahwa manuskripnya Rumel ini manuskrip bohong-bohongan, lucu-lucuan, ya, main-mainan, tapi ditemenanan oleh LBM MWC NO Wanasari Brebes. Berbahaya. Terus nanti akan direkomendasikan ke PC, PW, lalu ke PB. Memalukan, ya. Ini loh. Naudzubillah, naudzubillah. Coba nggih, kawan-kawan Kiai Gus-gus, nggih, khususnya di pondok pesantren itu, tolong buka kitab Tarikh Madinatus Salam. Halaman, kalau juz 8-nya itu halaman 669. Kalau di catatan Kiai Haji Maduddin Utsman yang di ulama Nusantara menggugat nasab palsu ini 559, mungkin beda halaman. Tapi kalau yang punya saya ini nomor perawi rijalul hadisnya itu 4158, Al Husain bin Muhammad bin Ubaid bin Ahmad bin Makhlad bin Ban, yakni Abu Abdillah At-Taqaq Al-Ma'ruf bin Al-Askari. Husain bin Muhammad, ya inilah yang dibuat pegangan oleh Dik Rumel Al-Kadzab itu. Katanya ada sanad dari Hasan Al-Alal. Hasan Al-Alal. Nah, Al-Khalal itu ada. Al-Alal itu hanya ada karena kesalahan cetak di dalam kitab Al-Masrur Rawi cetakan kedua. Di dalam kitab Al-Arba'unnya Syekh Yasin Al-Padani. Ya, sama kitab As-Syajarah Az-Zakiyah itu Al-Alal. Saya telusuri ke manuskripnya Ad-Dalal, sampai ke Al-Majdi ya Ad-Dalal, sampai kemana semua Ad-Dalal, bahkan di kitab karya Alwi bin Thohir Al-Haddad sekalipun ya Ad-Dalal. Ini Al-Alal, yang asli itu kalau Al-Khalal ada. Lah, ini coba kalau yang punya ulama Nusantara menggugat nasabah Alawi, dibuka halaman 132 sampai 133. Menurut penulis, kitab Musnad Hasan Al-Alal adalah kitab palsu yang ditulis tahun 1960 Masehi oleh Salim bin Jindan, Jakarta. Jadi Jindan-Jindan itu ya sama. Mengenai alasan tuduhan kepada Salim bin Jindan akan penulis jelaskan sebentar lagi. Kepalsuan sebuah rangkaian sanad mudah dibuktikan dengan meneliti nama-nama perawi yang ada di dalam rangkaian sanad itu. Para perawi hadis telah dicatat rapih oleh para ahli hadis. Setelah diteliti rangkaian sanad itu adalah sanad cangkokan dari sanad asli yang terdapat dalam kitab Tarikh Baghdad. Ini Tarikh Baghdad sudah saya sertakan. Tarikh Baghdad, ya. Tarikh Baghdad yang juz 3. Juz 3 halaman 18. Nanti panjenengan buka. Muhammad bin Husain Abu Ja'far Ad-Daqqaq haddatsa anil Qasim bin Bishr bin Ma'ruf rawa anhu Abu Abdillah ibnu Al-Askari wa dzakara annahu kana ibnu
ammati jadihi Ubaid bin Ahmad wa annahu sami'a minhu fi sanati 300 dan seterusnya. Jadi ini Salim bin Jindan membuat sendiri gara-gara mungkin frustasi nggak menemukan leluhurnya, akhirnya membuat, perhatikan sanad asli di bawah ini. Yang asli itu ini, akhbarona Ali bin Muhammad bin Hasan al-Maliki, ya sama seperti juz 3 ini. Yo, akhbarona Ali bin Muhammad bin Hasan al-Maliki qala akhbarona Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid ibnul Askari qala haddatsana. Yang asli ini, tapi di situ dibuat sendiri. Haddatsana Al-Hasan bin Muhammad al-Allal qala haddatsana jadi Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Ini tujuannya itu untuk mencari Abdullah yang hilang itu loh. Intinya itu di situ, bahwa Abdullah itu sudah ada sejak abad 5, yakni 460, yakni manuskrip tahun 460 Hijriah itu sudah disebutkan, lebih tua daripada As-Sajrah Mubarakah. Ngomong ya orang dasar yang orang duwe isin ya. Dalam sanad asli yang terdapat dalam kitab Tarikh Baghdad, Ibnu Al-Askari mempunyai murid. Nah, muridnya itu nggak ada yang Abdullah. Coba dilihat, nanti saya sertakan, saya usahakan di pertemuan berikutnya. Tarikh Madinatus Salam, Tarikh Al-Baghdadi namanya. Tarikh Madinatus Salam itu terkenal dengan nama Tarikh Al-Baghdadi. Tak selang-seling aja. Nggih Pak Bawu Pedok, pernah maling nangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang Nuryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nur Kiai Atinegoro. Kepareng derek pengawasan Kiai mugi sanget murakapi sedairipun. Monggo. Waalaikumsalam Pak Bambang Nuryanto. Sama-sama kita ngaji bersama. Nggak ada yang menggurui, nggak ada yang paling tinggi ilmunya, sama-sama memberi dan memberi. Pak Guru Ritno Dumia, ternyata mereka cuma pesuruhnya si Romli. Nggih, copy paste. Nah, itulah. Jadi minal jinnati wan nasi itu berupa syaitoni, minal jinnati wan nasi itu sangat ngegirisi. Pengaruhnya itu, mereka nggak takut dosa, sudah jangan takut neraka, mereka nggak masuk neraka. Seperti orang Yahudi itu hanya masuk beberapa saat saja ke neraka itu. Sudah diampuni dosanya sebelumnya, belum nih. Pak Usman Blora, dari saya semoga dapat ilmu yang amin, moga Pak Usman Blora, Pak Dans, MWCNU jalur Kibin, Pak Indra Chandra, Bongkar Pak Inggi, Pak Bambang Nggih, Pak Buku Biru. Penelitian ilmiah Kiai Jimadun Usman Al-Bantani dan kawan sudah final dari berbagai referensi buku-buku otentik klan Ba'alawi imigran tarim nggih, tetapi tetap sabar. Sama dengan ketika kita itu sudah meloncat jauh, melesat ke depan, masih ada yang mengikuti dari belakang, ya kita tunggu, nggak apa-apa, kita tetap bersabar. MBCNU jangan jangan salah paham, ini kok langsung dijatuhkan, nggak, monggo teruskan, nggak apa-apa, teruskan. Jangan MBC saja, ya sekelas PC, nanti PW, lalu nanti PB, gitu loh. Jadi nggak apa-apa, kajilah. Jangan dengarkan pemimpin kalian, Suriah PB yang melarang mengkaji kitab nasab, jangan. Kok dikon bodoh. Kok dikon bodoh. Jadi intinya, kalau kita buka kitab Tarikh Madinatus Salam atau Tarikh Baghdad, juz 8, halaman, kalau kayak Ibnu Usman itu beda ya. Halaman 669. Mungkin salah cetak, tulis angka nggih, 569 Kiai Madinatus Usman. Saya 669. Yakni muridnya Husain bin Muhammad, ya, yang terkenal dengan nama Ibnul Askari itu, ya. Ini Ibnul Askari mempunyai murid, yakni sebentar ini tak sebutkan. Haddatsana Abul Qasim Al-Azhari, yakni Abul Qasim Al-Azhari, Abu Muhammad Al-Jauhari, Hasan bin Muhammad Al-Khalal, bukan Dalal, mirip-mirip Dalal, Al-Alal. Al-Khalal itu ada Ahmad bin Muhammad Al-Atiki, Abdul Faraj bin Barhan, Qadi Abu Ala Al-Wasiti, Abdul Aziz bin Ali Al-Azji, Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki, Qadi Abu Abdillah Al-Baydawi, Ahmad bin Umar Roh An-Nahrawani, Abu Qasim At-Tanuhi. Gitu loh. Nggak ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Aba An-Nafat, ora ono. Lah karo Rumel ini digaya-gaya dewi. Dalam sanad asli yang terdapat dalam kitab Tarikh Baghdad, Ibnu Al-Askari mempunyai murid Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki. Dalam manuskrip Rumel, Ibnu Al-Askari mempunyai murid Abdullah bin Ahmad bin Isa. Apa ngapusi kaya apa, ora iso. Ibarat jalan itu sudah buntu. Lari kemana sudah kami tutup semua jalurnya. Mau lari kemana, mau mumbul naik ke atas, nggak akan bisa. Nggak akan ketemu, karena nggak ada. Wah, yang nggak ada belum tentu tidak ada. Alasanmu. Tarikh Baghdad juz 8 halaman 669. Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid bin Ahmad bin Makhlad bin Iban bin Aban bin Abu Abdillah ini bernama Abu Abdillah Ad-Daqqaq Al-Ma'ruf Ibnul Askari. Itu murid-muridnya tercatat semua yang meriwayatkan hadis itu. Nggak ada yang namanya Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad
bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq, itu nggak ada. Sama seperti Alwi bin Thoir Al-Khaddad yang mengatakan mengenai manuskripnya Tabaqatul Khawas, ngapusi, jangan percaya. Pengkulino ngapusi, itu selamanya akan ngapusi terus. Paling hebat mereka katanya santri tapi bodoh. Alung kata, Pak Joko Nur semoga Allah SWT memberikan kesehatan keselamatan ke Indonesia atur suwun amin. Pak Rasuli Handoko Bogor derek yang suwe derek mentalnya banyak pengurus MWC 212 jadi begini. Semoga saja banyak yang bertobat menyadari kesalahannya, kekeliruannya. Karena mereka beramal tanpa ilmu, tanpa menggunakan dasar ilmu pengetahuan yang dicarinya atau yang ia dapatkannya selama dia berguru kepada para kiai atau ulama-ulamanya. Ya, kita maklumi bersama. Semoga saja masih ada harapan karena tolabul ilmi itu sampai ilal lahdi, tidak hanya ila jadi kiai, ila jadi priai, ya, ila jadi habib atau jadi syekh, enggak, tapi ilalahdi sampai mati. Bu Zain cerita sampai Waalaikumsalam yang bisa merusak akal untuk berlogika sehat diantaranya itu sikap fanatik, enggan untuk introspeksi diri dan lain. Bu Zain cerita dari Pamekasan Madura. Fanatik berlebihan itu mematikan akal sehat. Saya pernah dikritik sama Bu Zain cerita, saya terima, saya perbaiki. Saya sabukul lisan pada waktu itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kadang-kadang kan aninya ketinggalan wong Quran gitu. Kan enggak sengaja nih. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i ila da'ani ya falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun dan seterusnya. Itu ada yang mengkritik itu. Ya enggak apa-apa, matur suwun, terima kasih. Terima kasih. Nggih. Harus begitu memang. Dosen, kiai, guru besar, profesor jangan malu dikritik oleh mahasiswa, mahasiswi, ya, santri, jamaahnya. Jangan malu. Lu salah dilingno kok nesu gitu. Nggih. Karena semuanya saling mengingatkan satu sama lain. Seperti yang sering saya sampaikan. Jadi kiai sampai tua mimpin doa salah enggak terasa. Subhanaka rabbak, subhanaka rabbika rabbil izzati amma. Iku salah ngono lho. Iku Quran ya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi sampai tua itu ada yang subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun, itu mantap karena nggak ada yang mengingatkan. Sama dengan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, disamakan seperti itu malah. Kalau subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana itu benar. Tapi kalau subhana rabbika harusnya itu enggak boleh. Subhanaka rabbika rabbil izzati enggak boleh. Nggih, bisa cerita. Kemeringat mimpi juga bisa jadi dalil, saudara. Enggak perlu belajar hadis Nabi, enggak perlu belajar tafsir, enggak perlu. Kalau butuh apa langsung mimpi ketemu kanjeng Nabi langsung dapat ijazah hadis asli lagi, baru lagi, terkini. Jadi aneh kepengen sholawat terbaru, sholawat itu sudah ada tuntunan bakunya. Ya, sholawat Ibrahimiyah, ya sholawat Jibril, ya sholawat biasa. Yang penting enggak sampai sholawat itu katanya bermimpi berdasarkan pemberian dari kanjeng Nabi. Maksudnya kanjeng Nabi redaksinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana. Maksudnya kanjeng Nabi ini. Wa masyaikhina barang duwe guru-guru barang, murid-murid santri-santri barang, putra-putri. Kanjeng Nabi masa ngono. Ya ini sama dengan nanti sama seperti kanjeng Nabi belajar nahwu shorob kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror ini. Nggih, Pak Andi Hidayat. Kelemahan pesantren-pesantren EU tidak ada pelajaran sejarah nasional, hanya melulu soal ilmu alat. Nggih, Pak Andi Hidayat harus melakukan pencarian diri sendiri, nggih, Pak Andi Hidayat, secara mandiri. Nggih, kalau tidak ya maka akan ketinggalan informasi. Indonesia sulit bangkit, sulit maju. Sudah saya sampaikan berkali-kali. Karena apa? Kita ini ditipu oleh pemuka agama. Cobalah dari kalangan Salafiyah. Khalid bermasalah itu kan kelihatannya kan ketika ngomong itu kan seakan-akan menjanjikan surga. Lalu dhewe tumpakane mobil mewah. Aku dihapusi. Kiai-kiai pondok pesantren itu juga gaya hidupnya sekarang itu beda. Kalau dulu tuh kiai-kiai itu nirakati santri, prihatin sak keluargane, sekarang beda. Alasannya untuk menunjukkan kepada umat bahwa ini loh,
pemilik ilmu, padahal enggak seperti itu. Mereka hidup mewah, dipamer-pamerkan makan-makan di restoran. Wah, santri ini dikon soro, dikon prihatin, wong gak gelem soro. Dihapusi janji surga. LDI juga begitu. Amirnya, imamnya, foya-foya enak hidupnya. Yang bawah ini seperti MLM, Ponzi, ya, multi level marketing piramida di kon kerja soro. Sama dengan sistem negara kita. Partai-partai kita itu dibubarkan saja. 5 partai saja. Partai-partai itu yang merusak negara. Karena apa? Negara kita ini disandera oleh partai-partai. Nah, ketua-ketuanya itu yang tidak memiliki rasa empati terhadap bangsanya, cinta terhadap negaranya. Ibu saling salah-salah. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Lama-lama perang saudara akan terjadi kalau Bahar masih hidup Pak Yai. Yang menghubungi saya, preman-preman bertato dan buahnya itu. Fatwakan jihad Yai, lenyap semua mereka. Oh, jangan. Haram menumpahkan darah sesama saudara seagama. Haram, nggak boleh, tidak boleh. Kita harus bersabar. Wes di lo anggapan mereka itu EDGJ itu saja, NPD atau ODGJ itu aja. Insya Allah nanti hukum Allah akan turun dengan kesabaran kita. Tetap berusaha, tetap meluruskan seperti ini, menangkal kejahatan dengan kebaikan, membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas permusuhan dengan perdamaian. Jadi preman-preman itu sudah bilang ke saya jangan, tetap saya larang, haram. Tidak zona perang. Indonesia zona aman. Cuma saya minta ketegasan dari aparat keamanan kepolisian diantaranya. Kalau mengganggu ketertiban, ya harus digelandang, dipenjarakan saja. Berbahaya, mulut, ya sama-sama enggak memiliki kekuatan seperti besi ya, tapi kalau sudah kadung menghunjam di jantung hati, memori ya, maka lebih keras daripada hati, daripada batu yang sebesar bumi sekalipun. Itu kekuatan lesan untuk mengadu domba, penuh dengan kandungan sihir di dalamnya. Pak Ahmad Ali hadir nih, pusat saja. Berikutnya Pak Ahmad Gufron, bismillah niat ngaji. Alhamdulillah ngaji bersama. Pak Sabar Nyawa, Kiai Imad yang bisa dipahlawankan kelak atas perbuatannya telah menemukan hal besar yang tentang kepalsuan nasabah Alawi buatan Belanda yang masih berusaha menyelesaikan umat Islam. Insya Allah semua, tidak hanya Kiai Imad, jenengan semua Pak Sabar Nyawa, semuanya sama sekarang, fardu ain. Jangan terkelompok menjadi kelompok-kelompok ini enggak. Ayo bareng-bareng kita mencintai negeri ini, mencintai bangsa dan agama ini. Ayo damai di negeri kita yang baldatun thayyibatun warabun ghafur ini seharusnya, tapi menjadi bak neraka, ya, diadu domba. Ranggina manuskrip palsu hasil dari sehingga sudah saya sertakan ada 28 halaman manuskrip abal-abal. Kalau nggak terima, kita ketemu langsung. Tapi harus ada konsekuensinya. Kalau palsu harus dipublikasikan ke umum. Penipu selama ini berjilid-jilid sampai menerbitkan buku, sebuah buku untuk menipu umat manusia semua, supaya mereka benar-benar mau mengikuti kemauan mereka yang menipu itu. Gawati dosa. Pak Ahmad Ali, negatif plus negatif, double negatif, bukan Husnudzon bin. Pak Ting it's Gavin, agamanya saling bijinan itu apa bang? Ya Islam, ngakunya begitu. Masa orang Islam malsuin hadis Nabi, habis ngelihat tali jagat. Tali jagat itu Kiai Beni Subelkan itu kiai muda yang nggak mau menampakkan wajahnya seperti saya ya. Tapi beliau itu benar-benar ya kiai yang kreatif, kiai yang mau dan mampu ya menelusuri data-data yang sulit ditemukan oleh kiai-kiai kita yang masih kolot ya, kuno pemahamannya, mohon maaf. Beliau Kiai Beni Subelkan tadi jagat baru bagus, ikuti, bagus. Malas hadis lah, hadis kopi, hadis tentang dekat wali, hadis tentang tasbih itu hadis palsu itu mutawatir di dalam kitab Syarhul Ainiyah, di dalam kitab-kitab mereka itu banyak. Dinukil hadis palsu itu, katanya itu dari Kanjeng Nabi, dan di website ya, di dunia maya itu beredar semua hadis tentang kopi dari Kanjeng Nabi, hadis tentang kopi dari Kanjeng Nabi. Derajatnya mutawatir nanti oleh generasi kita 50 tahun yang akan datang.
Lawang kiai-kiai dulu abah saya aja diam kok. Ya berarti kan soheh, ijma sukuti namanya. PBNU aja diam, Muhammadiyah aja diam, berarti kan ya direstui itu namanya. Nah, akhirnya akan menyalahkan kita dan kita akan meninggalkan dosa jariah sampai selamanya. Pak Ahmad Ali, gak bener campur, gak bener husnudon nggih. Pak Sumardianto, Assalamualaikum Kiai. Saya umat yang bodoh tapi heran pada Kiai yang masih mau dijadikan keset bangsa lain di negeri sendiri nggih. Sejak dulu kenapa Belanda lama menjajah kita? Ya gara-gara ya mengadu domba. Dulu Pangeran Diponegoro atau Raden Mas Ontowiryo itu juga merenung di Gua Selarong itu, merenung bagaimana ya orang kita yang dulu itu luar biasa tiba-tiba ditundukkan oleh orang pendatang, diam saja, nggak ada pemberontakan untuk memerdekakan bangsanya. Yang akhirnya melalui patok-patok ya dari Belanda yang menggusur tanah leluhurnya dan makam ya Raden Mas Ontowiryo akhirnya bergerak, pecahlah perang Jawa itu. Nggih. Sekarang kita ini sudah banyak yang lemah. Pilot Sunawir. Assalamualaikum. Hormat saya kepada Kiai dan terus berjuang untuk Islam. Siap, nggih. Dengan hikmah wal mau'izatil hasanah dan mujadalah allati hi ahsan. Nggih. Pak Egi Spirwit. Kalau argumen terus nyepam kemeringet. Kenapa nggak disebut nama Al-Atos biar nggak dibubarin? Bu Retno Dumila, semakin mereka mencari pembenaran maka semakin mereka kelihatan bodoh dan dustanya. Nggih. Tetapi bagi orang awam Bu Retno Dumila dianggap kebenaran. Oleh sebab itu rekomendasi buat LBM MWCNO Wanasari ya sudah kami sertakan tarik dinatis salam yang juz 8 menyusul. Ikuti kajian-kajian kami 2 tahun yang lalu sudah kami sertakan ya. Muridnya Husain bin Muhammad Ibnul Askari ya, itu siapa saja? Apakah ada nama Abdullah bin Ahmad bin Isa? Nggak ada. Itu buatan Salim bin Jindan katanya, dari keluarganya Salim bin Jindan Jakarta, Maktabah Al-Asriyah apa yang di Jakarta itu, terus Rumel, Nglobi ketemu hanya 1 lembar itu, terus disebarkan ke kita-kita. Nggak ada namanya Muhammad Hasan Muhammad Al-Alal, itu nggak ada. Sudah saya bahas berkali-kali, nggak ada orang yang hidup pada abad 19, 20 ya Masehi mau mengoreksi kitab abad 9 Masehi yang lalu, itu nggak ada, nggak bisa. Kok bisa ya? Berarti itu Dajjal yang hidup pada masa kita. Oke. Jadi tarikh Baghdad juz 8 halaman 669. Mohon maaf kalau tulisannya Kiai Haji Madudin Usman itu 569, itu salah cetak. Yang benar itu 669. Ini halamannya. Siapakah murid-muridnya ya Ibnul Askari yang meriwayatkan hadis dari beliaunya yang oleh Rumel Abbas dan kawan-kawannya mengatakan ada nama Abdullah bin Ahmad bin Isa? Nggak ada di sini. Masalah hadis itu nggak bisa diselundupkan ya kepalsuan dan kebohongan di dalamnya, karena rijalul hadis, ilmu rijalul hadis itu sangat ketat. Sama dengan begini, di antara muridnya Romo Kiai Haji Maimun Zubair adalah Kiai Haji Nur Ihya. Nggak ada, saya nggak pernah ke sana. Saya nggak pernah ya. Tapi kalau ke sana saya pernah, dan mengundang asli saya sebagai ketua Hismu pada waktu itu, himpunan siswa Miftahul Ulum. Saya sebagai ketua Hismu 3 tahun, ketua OSIS ya, itu ngundang pengajian kepada beliau melalui Romo Kiai Haji Masruri, murid asli dari Al-Anwar Sarang. Setiap kali ada undangan pengajian 1 tahun sekali, mesti nggak kurang untuk mengundang beliaunya, Mbah Yai Maimun Zubair, pada waktu masih menjadi anggota DPR RI pada waktu itu. Nggih. Lah, masalah ilmunya saya juga sering ngaji kepada beliau ketika pertemuan pengajian umum. Kalau pengajian khusus nyantri di pesantren Al-Anwar saya tidak pernah. Lah kok dicatat saya pernah? Nggak pernah saya. Nah, sama dengan itu. Apalagi generasinya berbeda. Ya, itu namanya ngawur, itu namanya. Pak Gunta Hawa. Jadi komedi kok landasannya lebih baik salah mencintai daripada membenci. Lebih baik salah mencintai, dan itu namanya apa ya, sama seperti ini. Kalau yang kamu cintai itu punya istri atau punya suami, terus bagaimana? Lebih baik salah mencintai, kuaplok wong mati. Dicelurit wong mati kalau di Madura. Nggih. Pak Masrap, salah satu kemunduran umat Islam karena tidak mau berpikir cerdas, hanya mengandalkan framing murahan dan husnudon.
dalam menyikapi nasabah alawi. Nasabah alawi itu tidak bisa disikapi dengan husnudzon, harus dengan keilmuan, harus data yang dihadirkan. Sama seperti untuk membatalkan nasab palsu buatan dari Rumel Abbas dan kawan-kawan, harus kami hadirkan kitab Tarikh Madinatis Salam atau Tarikh Baghdad juz 3 sama juz 8. Itu wong nama nyebut nama Al-Adalal saja salah sih, dilakukan itu apanya gitu loh. Jangan percaya sama bualan-bualan bohong mereka itu. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Lama-lama kelihatan benar, dipropaganda terus-menerus. Segala sesuatu, walaupun itu berupa kebatilan, kalau dipropagandakan akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Mohon maaf, sejak dulu itu nggak ada ajaran Yesus Tuhan, itu nggak ada. Nabi Isa jadi Tuhan itu nggak pernah ada. Sampai pada zaman sekarang ya, yang mengikuti Injil Barnabas itu tidak percaya Nabi Isa itu ya nabi dan rasul utusan Tuhan, Bapa di surga. Nggak percaya itu Yesus Tuhan, nggak ada. Tetapi karena sering disampaikan, maka doktrin Trinitas mulai dari Konsili Nikea abad 4 Masehi itu berlaku sampai sekarang. Terus dipropagandakan. Ini analogi. Pak Sodikin aja, menurut Kiai gimana masyarakat Kebumen tentang Pak Alawi? Nah, masyarakat Kebumen sudah mulai, sudah banyak yang sadar. Di sana sudah banyak punggawa-punggawa Senopati Handal ya, di bawah Gunung Slamet sana ada Gusmar, ada Yai Bejo Dunia Akhirat. Banyak sekali di sana sudah. Pak Komsan, Pak Irfan, kalau zaman kerajaan Singasari ada menyatakan Singosari tidak bisa dipisahkan dari Yaman. Bisa bernasab sama seperti utusan Mongol yang dipotong telinganya oleh Kertanegara. Kanjeng Nabi Muhammad saja orang Yaman ya Pak Irfan. Kanjeng Nabi Muhammad itu orang Yaman. Jadi nanti semua itu diakui milik Yaman. Kerajaan Singosari tidak bisa dipisahkan dari Yaman. Bisa bernasib bersama kalau sekarang ya dipotong telinganya. Dulu itu seandainya Prabu Kertanegara itu enggak tegas terhadap tentara Mongol itu ya, kita ini dikuasai oleh mereka, tundukkan oleh mereka, akan menjadi negara jajahan bawahannya yang harus mengirim upeti. Karena sampai tahun 1290-an ya, itu Samudra Pasai Aceh itu masih ngirim upeti, hadiah setiap tahunnya ke kerajaan Cina. Pak Komsan Kuang, saya selalu ingin Pak Dedo Suma, pantesan nggak maju-maju, daerahnya SDM-nya gitu sih. Nggih. Pak Muhammad Abdul Aziz, semoga Allah segera membongkar pemalsuan nasab Nabi Muhammad SAW. Kita ini membela kesucian nasab Nabi kita, jangan sampai dikotori ya oleh virus-virus yang menempel, mengklaim ya, lalu menggunakan nama besarnya Rasulullah Nabi kita untuk kepentingan dunia, harta, tahta, dan wanita. Berbahaya sebagai umat Nabi kita kok. Ya harus cemburu, harus perhatian. Ya, jangan sampai abai begitu saja. Bu Nadira Elmiza, Kang Mas, saya nggak tahu cara berpikirnya para mukibin. Kalau benar cinta pada semua turunan Kanjeng Nabi, kenapa hanya dari golongan Habib yang mereka junjung tinggi? Nggih. Nuria Wali Songo itu cucu Nabi, walaupun selang-seling jalur putri. Tapi nggak ngakui. Naat juga nggak terlalu mengunjuli, semoga saja enggak. Itu. PWI nggak terlalu, enggak. Justru yang ada darah biologis Kanjeng Nabi asli itu nggak pernah menonjolkan diri atau ngaku-ngaku supaya diakui, nggak ada itu. Dan memperlihatkan tawaduknya, takut kalau diketahui oleh lainnya. Cukuplah itu sebagai catatan pribadi keluarganya, begitu saja. Karena akan menjadi alat dan bahan kesombongan bagi mereka dan anak cucunya nantinya. Tapi kalau Pak Alawi tidak, justru mulai abad 9 awal Hijriah lah ya, digelorakan, dibuat kitab-kitab terus supaya anak cucunya ini 175 mengurutus 113 klan dari marga Pak Alawi yang tadinya itu 340 naman yang menjadi semakin mengurut 175 yang ada di Indonesia. Klan Pak Alawi semua itu langsung terus-menerus mendoktrin kepada anak cucunya sebagai modal warisan utama. Kamu cucu Nabi, kamu cucu Nabi. Diyakini terus-menerus dalam catatan keluarga. Oleh sebab itu pihak negara ini harus turun tangan lah. Negara kok kayak gak bernegara itu bagaimana? Gak bisa melindungi kepentingan rakyatnya, keamanan.
ya, demi kemaslahatan rakyatnya itu bagaimana? Sangat kita sayangkan nih, nggih. Muhammad Abdul Hafid nggih. Semoga Allah memberikan kemaslahatan nasab nggih. Amin. Pak Taro, mantap ya nggih. Anak Adam berpikir harus dibuat undang-undang atau fatwa lain tentang tes DNA jika ada warga negara Republik Indonesia yang mengakui sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Hal ini untuk meyakinkan semua umat nggih. Nggak usah dibantah. Pro dan kontra masalah tes DNA itu sudah ada ahlinya. Yordania itu sudah menerapkan itu. Saudi Arabia ini masih kecolongan karena gara-gara secara turun-temurun dari orang-orang luar datang ke Madinah, ke Mekah setelah Saudi Raja Saud ya dan dinastinya itu menguasai. Dulu kocar-kacir dari Makkah, Madinah lari ke Yordania. Akhirnya harusnya diterapkan tes DNA itu. Jangan hanya husnudon saja. Zamannya berbeda sekarang. Karena untuk kepentingan ya, kepentingan politik juga, kepentingan harta tahta dan wanita juga. Oke, Pak Adam anak berpikir. Pak Syarif Nur Zaman, good and bad, kasar dan halus, alim dan preman, semua peran terorganisasi baik saling melengkapi. Spesialis jadi dalam mempengaruhi masa. Citra Dajjal begitu mempesona. Nggih, Dajjal itu memiliki surga. Surganya Dajjal itu sebenarnya adalah neraka. Misalkan mengikuti misi dan visi Dajjal, kelihatannya bahagia, tapi dipelokoto oleh mereka. Hartamu ludes, putrimu bisa diminta. Ayo, apalagi istrimu juga. Surga macam apa? Itu loh yang dijanjikan. Okay? Walaupun tidak bergelimang harta, ya, kedudukan tinggi di lingkungan jamaah dalam beragama, neraka kelihatannya, tapi itulah aslinya surga Allah Ta'ala yang sejati, yang kita harapkan semua. Nggih, Bu Linda Mustafa, mantap Pak ya untuk mencerdaskan umat. Siap Pak Arif Angga? Mel tobat. Oh, sulit Pak Arif Angga. Sumubukmun umyum fahum la yarjiun kok. Sumubukmun umyum fahum la yaqilun. Sama seperti wasawaun alaihim angdartahum amlam tungdirhum la yu'minun, betul. angel tuturane. Tapi dalam hati nuraninya itu sebenarnya mau lepas, tapi gengsi. Karena sudah kadung malu ya. Jadi gengsi, intinya itu gengsi. Nggih, Ibu Semi, itu yang Basul Masail itu ala anak-anak warkop ya. Nggih, mungkin begitu. Channel Ngaji Vision, pendiri Israel berkata, orang Arab Islam yang nggak paham, andaikan paham, mereka akan saling bertikai dan berperang dengan sendirinya atas pemahamannya itu. Nggih. Ini yang kami sesalkan. Sebenarnya sudah ada penyesalan dari ketua PBNU yang ketemu dengan agen Yahudi ya. Agen Israel ya yang kemarin itu. Ini sebagai bukti NO Jamiyah terbesar di Indonesia keagamaan Islam ya, mendukung berdirinya negara Israel ya. Akhirnya dibantailah umat Islam yang ada di Gaza. Tidak hanya umat Islam saja, umat Kristen Nasrani yang ada di Bethlehem ya, wisata rohani itu didoni sama orang-orang Yahudi itu. Orang Yahudi itu rasis. Tidak peduli itu orang-orang Nasrani. Coba kalau nggak percaya cari videonya. Didoni, diludahi, kadang ditonjoi. Kenapa? Yahudi itu merasa paling baik sendiri. Yang memiliki warisan surgawi itu mereka sendiri, lainnya itu hanya ngontrak. Hewani, ya sama dengan kitab Nahrul Maurudi yang pernah kami bahas selama ini loh. Jadi ini tidak sesederhana yang kita pahami. Bahaya ke depan untuk anak cucu kita nanti gitu loh. Nggih. Pak Muhyiddin Wahid, seneng ya hadir dari Bendul Merisi sini aja. Oh nggih, Pak Muhyiddin Wahid monggo sama-sama belajar. Bu Gia Paramadisti, Proto Pekalongan absen ya nggih. Siapa Muhammad Ihya dikibulin sama Romli nggih. Ini namanya Pak Muhammad Ihya nggih. Kemarin itu ada seorang kawan yang terlalu fanatik dengan saya katanya. Memiliki anak laki-laki, kalau memiliki anak laki-laki akan dikasih nama seperti nama saya. Lalu saya diberitahu pas dikasih undangan ada namanya Muhammad Nur Ihya itu. Saya marahi, jangan karena saya. Ini nanti yang membuat benih-benih orang itu akhirnya terlalu hulu, kultus. Kalau saling mencintai nggak apa-apa. Ya namanya apa? Muhammad itu umat Kanjeng Nabi Muhammad, Nur Ihya itu cahaya dari ilmu seperti Ihya Ulumuddin, gitu loh, nggak apa-apa. Atau cahaya kehidupan ya. Nah itu nggak apa-apa. Jadi maknanya itu bukan karena saya, bukan. Terserah, itu hak orang tua kok. Ya. Hakul walidi alal hakul waladi alal walidi ya.
Termasuk di antaranya yang pertama adalah ayyuh sinasmahu, ya. Hak anak, kewajiban bagi orang tua untuk memberi nama anaknya itu dengan nama yang baik, ya. Doa, berisi doa. Enggak apa-apa. Nggih, Pak Muhammad Ihya nggih. Nggih. Pak Jerry, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu wong Pekalongan kajen derek nyimak Nabi kerja lembur. Oh, siap Pak Jerry, selamat bekerja. Bekerja adalah ibadah, selalu diberikan kesehatan, semoga berkah hasilnya. Nggih. Lebih baik bekerja daripada wiridan saja. Kanjeng Nabi itu pernah mengusir orang yang banyak jungkung ibadah, diusir kerja kan metu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan rohaniah, jasmaniah, kita kalah. Jadi dua-duanya harus seimbang, harus balance, nggak boleh jomplang. Pak Anwar Soko, nggih, Pak Jerry, waalaikumsalam, siap, bekerja adalah ibadah, setiap detik menit memiliki energi positif, nggih, yakni pahala, karena jenengan wajib menafkahi diri sendiri, ya, bahkan orang tua dan anak istri panjenengan. Nggih, Pak Anwar Soko MWC NU Soko siap nyimak ya, nggih, monggo. MWC NU Soko, monggo. Bahas nggak apa-apa. Bahas nggak apa-apa. Nanti, tapi yang penting jangan sampai gunakan ini loh ya. Abal-abal, lucu-lucuan, prank-prankan kayak dibuat untuk kelas Bahsul Masail ya. Kelas kecamatan MWC itu kan. Kalau kelas tongkrongan warkop itu nggak apa-apa. Nanti kalau sudah benar-benar dirumuskan, disimpulkan, ya, direkomendasikan ke PC, lalu PW, lalu PB, lah ya berbahaya. Berbahaya. Nggih, Pak Anwar Soko, nggih, Pak Gavin, MWC di prank rompel. Nggih. Pak Ahmad Sofi, para santri harus lebih cerdas daripada yang lain ya. Nggih, santri sekarang itu beda. Pengumuman santri-santri di pondok pesantren modern, pondok pesantren salaf. Ayo, ya. Jangan hanya junggung ya. Junggung hanya mempelajari ilmu agama saja. Kita ini ketinggalan jauh sudah dengan China, dengan Jerman, ya. Kita ini nomor satu dalam hal masalah demo kemarin itu. Ditiru Filipina sekarang. Ditiru oleh kemarin itu yang Nepal itu, ya. Dan ditiru oleh negara-negara lainnya. Jadi malah niru demo nih malah. Harusnya niru keilmuan. Di antaranya adalah bangkitnya Islam dari Nusantara. Yang membuka takbir Ba'alawi sang pendusta. Dengan kitab-kitab yang kita sajikan di hadapan umat manusia sedunia. Nah gitu, jangan kitab Al-Idhar karya Habib Ahmad Aud Fadak yang bohong itu. Nggih, Pak Rahmatullah, kalian Ba'alawi dapat gelar baru, sarjana khurafat atau SH. Nggih, SHI nggih. Sarjana khurafat Islam gitu. Nggih, Pak Rahmatullah nggih. Pak keturunan ahli ojong, satu-satunya di muka bumi ini manusia Iron Man hanya ada di Habib Ba'alawi yang bisa memerintah Allah Subhanahu wa taala untuk minta izin jika ingin menurunkan musibah ke bumi kayak. Nggih. Gusti Allah itu tidak memiliki sifat kodrat dan irodat. Jadi akidah rumusan Asy'ariyah Maturidiyah itu kalah dengan rumusan Ba'alawiyah. Dengan Ba'alawi ini kalah. Sudah. Ya. Karena apa? Sebelum Allah menurunkan gempa bumi di Sukabumi ya, kemarin ya. Kemarin kan terjadi, oh berarti sudah diizini sama Ba'alawi itu berarti. Ini berarti melecehkan Allah. Allah tidak memiliki kekuasaan dan kehendak. Allah wujud kita mbako mukhalafatul lil khawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kodrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nggak berlaku. Jadi punya akidah sendiri. Nggih, Pak Dokter Hewan Edi Sujarwo. Lanjut Kiai. Semoga selalu sehat selalu dalam mencerdaskan bangsa ini. Nggih, Pak Dokter Hewan. Nggih. Indonesia butuh banyak dokter hewan. Indonesia harus maju mengalahkan Australia dalam hal peternakan. Penduduknya paling banyak. Ya, Australia sebenua, tapi penduduknya cuma 24 juta. Kita ini 286 juta. Peternakan kita kalah dengan mereka. Oke, dokter hewan harus kembangkan ya, banyak dokter-dokter hewan yang ada di Indonesia, termasuk sarjana-sarjana pertanian. Kalau saya insinyur, gelar insinyur dihapus saja, sarjana pertanian S1. Atau kalau bisa malah SMK, mundur lagi. SMK pertanian, SMK perhotelan, SMK farmasi, SMK apa?
perikanan, kelautan, penerbangan, dan lain sebagainya. Nggih, matur suwun, terima kasih Pak Dr. Iwan Edi Sujarwo. Berikutnya, 4 sahabat sejati, lebih baik salah mencintai Doro daripada salah membenci, itu namanya orang-orang. Nggih, Pak Samsul ya, dia nanya sih nggih. Nggih, siap, monggo. Pak Fakih Muhammad, Indra mau nyimak, siap. Selalu kian diri nggih. Pak Dengsing Enmon, pertemuan 15 ormas besar di Hambalang dengan Presiden Prabowo mantap nggih. Siap, kita dukung. Nggih. Pak Prabowo ini kita dukung. Jangan ya dikritik gak apa-apa, termasuk saya yang kemarin kritik itu. Burhanuddin Abdullah itu siapa? Itu, nggih. Pak Ahmad Kahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya plat G untuk ikut nyai. Plat G itu Pekalongan. Nggih. Plat nggih, nomor polisi G itu Pekalongan. Pak Kakak Wino, PWLS Losari Brebes hadir ya, nggih, siap dari Losari, Brebes perbatasan dengan Jawa Barat nggih, nggih. Jadi di Makassar itu ada Pantai Losari sendiri, seperti nyanyinya Evi suka es. suka es sih gitu. Supata di Pantai Losari, bukan Losari Brebes loh ya. Brebes itu dulunya pernah gabung dengan Tegal, karena Tegalan tanah luas, banyak airnya, basah, Brebes mili, akhirnya jadi kota Brebes itu. Nih, pecah. Sejak abad 17 Masehi itu. Pak Muhammad Kanafi, ikut nyimak ngaji ya, siap. Pak Pilot Sunawir, klan Bala itu mau menjajah Indonesia. Tapi bagi ulama-ulama kita, kiai yang kurang waspada, ya enggak. Begitu jawabannya. Pak Mukayati J, Jenal Panas. Kita kembali kepada tema LBM MWCNO Wanasari. Kalau Jawa Tengah itu Wonosari. Wana itu alas sari yang bagus. Terkena korban data palsu. Nah, ini mohon kayak ini masih lugu-lugu ini. Ayo belajar lagi, saya kasih kitab. Dan dengan telusuri channel ini, sudah banyak kitab yang kami edarkan, kami sebarkan kepada panjenengan semua. Ini tulisan manuskrip, tulisan tangan ini adalah tulisan baru. Ciri abad 1920. Nulis adalah saja itu salah, jadi al-alal, terus diteruskan itu apanya. Gitu. Berbohong itu kalau sudah salah tahap pertama, 1 ronde, itu nggak usah diteruskan, terus TKO kok. Tapi karena kita masih melateni ya, orang-orang yang ketinggalan informasi ya, kita tetap mengikuti terus ya. Jadi ini loh, ini manuskrip. Katanya manuskrip Hasan Al-Alal 460 Hijriyah, lebih tua daripada As-Syajarah Al-Mubarakah. As-Syajarah Al-Mubarakah itu lebih duluan Muntaqilatut Thalibiyah. Perpindahan keturunan dari Ali bin Abu Thalib. Kemana-mana sudah tercatat, nggak ada yang ke Hadramaut. Anaknya Imam Ahmad Al-Abah itu sudah ada catatannya, yakni Ali dan Muhammad. Ali di Ramallah tepi barat dan Muhammad di daerah masih di sekitar Muhammad di daerah Rai itu kalau sekarang ya Iran, ibu kota Teheran ibu kota Iran itu Muhammad, daerah Roy dan di daerah Ramallah. Jauhan gitu. Nah ini terkena korban data palsu, masih lugu-lugu. Kalau jenengan luwih pinter karena sudah mengikuti kajian kita 4 tahun nih. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Nuriyah Hadinegoro, saudara sekalian. Dan ternyata ketika kita mendengar penjelasan tadi, saudara sekalian, yang memang apa ya, mereka para perumus ini, baik itu dari Gus Maimun, lalu kemudian siapa tadi, Gus Toha ya kalau tidak salah. Ini semua saudara sekalian, mereka korban daripada manuskrip mainan daripada Rumel Abbas. Bahkan Kiai Haji Nuriyah menyebutnya Rumel Abbas Al-Kazab, saudara sekalian. Karena ini saudara sekalian, mereka terutama Pak Rumel Abbas ini, dia berani berbohong, berani memalsukan manuskrip atas nama Nabi Muhammad SAW. Dan itu setelah diteliti ternyata manuskrip palsu. Dan ternyata saudara sekalian, ketika pembicaraan para perumus dan musoheh yang ada di Bahsul Masail di MWCNU Wanasari ini, saudara sekalian, ternyata begitu meyakinkan mereka dan bahkan bangga mengatakan bahwasanya ada manuskrip yang menyatakan bahwasanya Ubaidillah itu ada disebut
di dalam manuskrip ini, bahkan sebagai anak Ahmad bin Isa Al-Muhajir atau Al-Abah, saudara sekalian. Nah, ini diklaim, salah satunya saya ingat yang mengatakan ini adalah Gus Maimun, saudara sekalian. Ini lebih tua katanya daripada kitab Syajaratul Mubarakah. Berarti kitab Syajaratul Mubarakah itu memang batal dengan manuskrip ini, dan manuskrip ini adalah buatan daripada Bapak Rumel Al-Kazab, saudara sekalian. Apakah Anda yakin para pembela klan Ba'alwi ini menggunakan data yang pas, saudara sekalian, atau mereka hanya apa ya, bisa kita bilang hanya terpaku kepada ilmu yang digunakan oleh ulama-ulama yang dulu tanpa atau kebal data terhadap ilmu-ilmu yang berkembang sekarang, salah satunya tes DNA dan lain sebagainya. Bahkan mereka, saudara sekalian, ya seakan-akan tidak mau akan tes DNA itu, saudara sekalian. Bahkan tes DNA itu hanya memerlukan apa ya, hanya bisa digunakan untuk nasab dekat, saudara sekalian. Tapi mereka belum tahu bahwasanya Dr. Sugeng pernah menyampaikan data bahwasanya DNA Nabi Adam itu bisa diketahui. Yang semuanya kalau kita runtut, semuanya bercabang dan sampai kita sekarang ini. Dan kita semuanya kembali kepada DNA Nabi Adam, saudara sekalian. Ya mungkin hanya itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.